Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya gembira bagi kita, bagi umat Islam. Sebulan penuh saudara-saudara kita diuji oleh Allah melalui ujian puasa, ujian tidak makan tidak minum, terhitung dari subuh sampai maghrib. Bukan saja sehari dua hari, bukan saja seminggu dua minggu, tapi full 1 bulan. Kebetulan tahun ini kita berpuasa 30 hari. Semuanya kita lalui dengan baik. Ini saudara-saudara suatu prestasi. Ini suatu keberuntungan bagi kita, karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Maka harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang baru saja kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, hari ini merupakan hari lebaran. Lebaran dari kalimat lebar. Semuanya senyum lebar. Nggak ada yang sedih, nggak ada yang kesel, nggak ada yang dongkol. Semuanya bergembira. Bahkan gembira kita ini bukan sebatas muka saja riak gembira, senyum lebar, tapi saudara-saudara juga kita gembira batin kita. Jadi gembira kita gembira hakiki. Gembira kita bukan gembira yang semu, bukan gembira yang hanya kulitnya doang, tapi gembira kita luar dalam. Karena saudara-saudara kita habis lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak senang kalau diuji kemudian lulus, naik kelas, mendapat piala, mendapat sertifikat? Pasti saudara-saudara semua orang gembira, semua orang senyum karena lulus dari ujian tersebut. Inilah hari raya Idul Fitri, hari raya gembira bagi umat Islam. Bahkan kegembiraan ini bukan hanya monopoli orang kaya, tapi saudara-saudara seluruh lapisan umat Islam. Walaupun kehidupan mereka sederhana, boleh jadi karena sederhana dirundung kesedihan. Tidak saudara-saudara, hari raya Idul Fitri hari gembira, semuanya senang, semuanya senyum lebar. Maka dari itu dalam bahasa kita disebut lebaran. Boleh jadi dari kalimat lebar, supaya menunjukkan bahwa di hari raya Idul Fitri ini hari girang, hari senyum yang lebar. Saudara-saudara, untuk kelengkapan kegembiraan umat Islam, khususnya bagi kaum lemah, mereka diberikan santunan, mereka diberikan yaitu zakat fitrah. Saudara-saudara, ini tidak lain untuk mendukung, menopang kegembiraan. Boleh jadi kalau orang miskin kemudian susah di kehidupannya, tidak ada makanan pokoknya, mereka sedih. Tapi dengan adanya zakat fitrah ini yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka semuanya gembira. Ada hadis Nabi yang berbunyi, agnuhum anit tawafi fi hadzal yaum. Cukupkanlah orang-orang miskin ini dengan makanan pokok, khususnya jangan sampai mereka berkeliling ke sana kemari. Itu saudara-saudara semacam yaitu dorongan supaya semua lapisan umat Islam girang, semua lapisan umat Islam bergembira. Gak ada yang sedih. Ya mungkin ada yang menangis, tapi menangis gembira saudara-saudara, bukan menangis karena sedih lantaran tidak punya makanan pokok. Semuanya sudah dipenuhi. Alhamdulillah, Masjid Al-Inayah dengan panitianya memberikan zakat fitrah kepada tetangga-tetangga, kepada orang-orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, untuk melengkapi kegembiraan ini, bahkan di dalam agama Islam disunatkan memakai baju yang baru. Tidak lain supaya gembiranya semarak. Kita menyadari sesuatu yang baru menyenangkan. Itu di dalam hadis diterangkan. Salah satu cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali, dia menjelaskan, amarona Rasulullah SAW annal basa ajwada ma najid. Artinya kata Hasan bin Ali bahwa Nabi memerintahkan kami untuk memakai pakaian yang paling bagus. Saudara, ini suatu cara dan siasat agama Islam
supaya hari raya betul-betul gembira, maka didukung dengan segala macam cara. Yang miskin di-drop, diberikan zakat fitrah. Bahkan para orang tua dianjurkan memberikan kepada anak-anaknya pakaian yang baru. Orang-orang dahulu ya, ketika saya masih kecil, itu biasa saudara-saudara, setiap tahun diberikan baju yang baru, dibelikan sepatu yang baru ya. Mereka melaksanakan hadis Nabi itu supaya anak-anaknya gembira. Saudara, perbuatan yang paling bagus di antara perbuatan-perbuatan yang bagus yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan di hati umat Islam. Jadi ketika orang miskin diberikan zakat fitrah, ketika keluarga diberikan pakaian yang baru, maka kita membuat hati mereka berbunga-bunga. Kita membuat hati mereka senang. Karena memang hari raya Idul Fitri hari gembira, di mana Allah dan Nabi-Nya memerintahkan kita untuk bersenang-senang. Sudah tentu bersenang-senang menurut agama. Bersenang-senang ada batasnya. Bukan bersenang-senang dengan yang haram, apalagi minum minuman keras. Itu saudara-saudara sangat dilarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, ada suatu hadis yang sering kita dengar dari ulama-ulama kita yang berbunyi lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pertama ketika lagi berbuka dan ketika lagi selesai ibadah puasa. Ini yang kita alami sekarang. Sebulan penuh kita dilatih oleh Allah untuk tidak makan, tidak minum. Bukan saja sehari dua hari, bukan saja seminggu dua minggu, tapi full 1 bulan. Walaupun tenggorokan kering mencekik, perut kosong melilit, tetap saudara-saudara kita laksanakan puasa. Begitu hebat orang-orang yang berpuasa. Wajar hari ini hari girang, hari ini hari gembira. Hari ini yang berpuasa patut mendapat piala, bahkan patut mendapat sertifikat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara-saudara, hari raya ini betul-betul menggembirakan bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang tidak berpuasa tapi ikut hadir. Ya, ini kita doakan mudah-mudahan yang akan datang mereka mau berpuasa. Nggak layak saudara-saudara ikut hadir di hari raya Idul Fitri, ikut sama-sama sholat Idul Fitri, tapi puasa kalah 30 hari. Ini nggak layak ya, kita doakan ya. Memang puasa itu berat, tapi saudara-saudara, puasa itu jadi enteng di sini, di hati kita itu. Kalau hati kita sungguh-sungguh, hati kita nawaitu ingin puasa, semuanya enteng. Allah akan berikan taufik, Allah berikan pertolongan. Tapi kadang-kadang kan hatinya pengecut, takut lapar, takut haus, takut ini, takut itu. Jadi sebelum puasa juga sudah nggak kuat saudara-saudara, apalagi puasa. Jadi karena pengecut itulah, tapi umat Islam adalah umat pemberani, siap menghadapi segala rintangan. Maka dilatih kita itu dengan berpuasa. Saudara, untuk mendukung ya ini hari raya Idul Fitri, maka diberikanlah yaitu hal-hal yang bagus buat keluarga, buat umat Islam, kegembiraan di sana sini. Memang tadi saya katakan kegembiraan itu dengan diberikan sesuatu yang baru, seperti baju baru, celana baru, pakaian baru. Tapi saudara-saudara, itu kan hanya sekunder, itu kan hanya mendukung saja dan pelengkap. Yang paling pokok puasanya. Maka saya bilang itulah yang pokok, puasa itu. Saudara, ada ungkapan ulama yang berbunyi laisal id liman labidal jadid, laisal id liman labisal jadid, bal huwa liman ta'atuhu tazid. Bukanlah lebaran itu bagi yang pakaiannya baru, tapi lebaran itu bagi yang taatnya bertambah. Taatnya bertambah karena puasa. Kalau nggak puasa, nampaknya nggak layak berlebaran. Justru di hari raya dia bukan bergembira, kudunya nangis. Kenapa nggak puasa? Kenapa nggak puasa? Dicela dirinya. Maka dia akan
yaitu berusaha tahun depan akan puasa, juga sambil mengkodok puasa yang ia tinggalkan sebanyak 1 bulan itu. Jadi saudara-saudara, ibadah puasa ibadah yang paling pokok. Inilah saatnya untuk bergembira. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kegembiraan ini memang tidak terbatas ya, bukan saja di dunia tapi insya Allah di akhirat. Ini yang tadi saya katakan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika berbuka dan ketika selesai, yaitu selesai ibadah puasa, dan juga kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara, isilah hari gembira ini dengan yang baik-baik, bukan dengan kemaksiatan. Hari ini dilarang berpuasa, silakan makan, silakan minum, karena memang hari gembira saudara-saudara. Jadi begitu hebat agama ini, mendorong pemeluknya untuk girang setelah selesai melaksanakan ibadah puasa. Hadirin saudara-saudara, ada yang paling pokok pesan saya dalam khutbah ini, bahwa ibadah puasa yang kemarin kita laksanakan ya, itu mengandung yaitu nasihat buat kita, nasihat mahal, yaitu nasihat mengendalikan hawa nafsu. Saudara, dalam berpuasa kita kan bisa mengendalikan nafsu makan ya, kita dari kecil biasa makan, nafsu terhadap makan, nafsu terhadap minum, tapi toh kita bisa jalanin, kita tahan, kita kendalikan nafsu itu dari subuh sampai maghrib, bukan sehari 2 hari tapi full 1 bulan. Itu bisa saudara-saudara, dan ini nyata bisa kita lalui ya. Nah, kalau kita bisa yaitu mengendalikan nafsu makan, mengendalikan nafsu minum, semestinya karena udah terlatih, semestinya bisa mengendalikan nafsu terhadap yang lain-lain. Saudara, terjadinya kekacauan, terjadinya yaitu misalnya pembunuhan, pemerkosaan, perzinaan, perampokan, korupsi, pencurian, tidak lain karena ada nafsu. Memang Allah menciptakan manusia lengkap, ada akalnya, ada nafsunya, ada agamanya. Ini nafsu nih saudara-saudara yang dikatakan oleh ulama ahbasu min sab'ina syaitona. Nafsu ini lebih jahat dari 70 setan. Jadi nafsu itu dahsyat, lebih dahsyat dari setan, dari iblis. Bahkan setan itu hanya menggoda dari nafsu. Kalau nafsunya dikekang, nafsunya dikendalikan, setan nggak punya tempat menggoda, setan nggak punya kendaraan lagi. Maka ini dalam bulan puasa kita dilatih sebulan penuh menahan nafsu makan, nafsu minum. Nah, semestinya kita bisa menahan nafsu kita ingin punya harta yang haram kita ambil, atau jalan yang haram kita kerjakan, merampok, mencuri, menipu, karena nafsu ingin punya harta, nafsu ingin jadi orang kaya dengan cepat. Maka ini saudara-saudara jangan dilakukan begitu. Kita Allah berikan nafsu birahi, jangan dilepas nafsu birahi, akhirnya memperkosa, akhirnya berzina karena nggak pandai mengendalikan nafsu birahi. Saudara, ibadah puasa sudah melatih kita ya, melatih kita untuk mengendalikan nafsu makan, nafsu minum, dan juga semestinya bisa mengendalikan nafsu birahi ya. Jadi dengan demikian puasa ini banyak sekali hikmahnya. Untuk itulah saudara-saudara, hikmah daripada puasa dijalankan ya, selama 11 bulan yang akan datang ya. Jaga emosi dan pelihara nafsu kita, kendalikan agar kita hidup bahagia dan hidup di akhirat dengan tenang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar manfaatnya buat saya dan buat para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin.